Coba jawab satu pertanyaan. Jujur. Semua yang kamu tahu soal dunia di luar kotamu. Perang di negara jauh, krisis di benua lain, siapa penjahat dan siapa korban. Kamu tahu dari mana? Kamu nggak pernah ke sana. Kamu nggak kenal satu orang pun di sana. Kamu nggak pernah ngecek satu fakta pun langsung. Semuanya, 100%, datang lewat satu pipa. Layar. Dan kamu percaya isi pipa itu. Tiap hari. Tanpa nanya siapa yang masang pipanya. Tahun 1988, 2 profesor Amerika ngebongkar pipa itu. Mereka nggak nulis opini. Mereka ngitung. Ribuan artikel, puluhan tahun arsip berita, dibedah kayak mayat di meja otopsi. Hasilnya jadi buku, judulnya Manufacturing Consent. Artinya, membuat persetujuan massal. Pabrik yang produknya, kesetujuanmu. Temuan mereka satu kalimat. Sebelum satu berita sampai ke matamu, dia harus lolos 5 saringan dulu. 5. Dan yang gak lolos, bukan dilarang. Lebih halus dari itu. Yang gak lolos cuma, gak pernah ada. Dan ini yang bikin buku itu ngeri. Gak ada penjahatnya. Gak ada ruang rapat gelap. Sistemnya jalan sendiri. Semua orang di dalamnya merasa bebas. Wartawannya jujur, editornya idealis. Gak ada yang bohong. Tapi hasil akhirnya tetap satu arah. Itu yang bikin sistem ini hampir mustahil dilawan. Malam ini, kita buka 5 saringan itu satu-satu. Dan di akhir video, aku tunjukin saringan ke-6, yang gak ada di bukunya. Yang aku tahu persis cara kerjanya. Karena tiap hari, aku yang megang tuasnya. Penulisnya 2 orang. Yang pertama, Edward Herman, profesor ekonomi keuangan. Kerjaannya ngitung duit perusahaan, jadi dia baca media bukan sebagai berita, tapi sebagai bisnis. Yang kedua, Noam Chomsky, profesor bahasa di kampus teknik paling terkenal di Amerika. Banyak yang nyebut dia ilmuwan yang paling sering dikutip di zamannya. Dua-duanya bukan wartawan, dan justru itu senjatanya. Mereka nggak bedah media dari dalam, mereka bedah dari luar, pakai angka. Terus judulnya, Manufacturing Consent, membuat persetujuan massal. Ini bagian yang jarang orang tahu. Istilah itu bukan bikinan mereka. Istilah itu curian, sengaja. Tahun 1922, wartawan paling berpengaruh di Amerika, Walter Lippmann, nulis buku berjudul Public Opinion, artinya pendapat umum. Di dalamnya dia nulis kira-kira begini. Pembuatan persetujuan bukan seni baru, tapi teknologinya makin halus. Dan gara-gara itu, cara kerja demokrasi sudah berbelok. Dengerin baik-baik. Lippmann gak lagi memperingatkan, dia setuju. Menurut dia, rakyat itu kawanan yang bingung, dan yang pintar memang harus mengarahkan kawanan itu. Kalau kamu nonton episode propaganda di arsip ini, kamu kenal pola pikirnya. Lippmann dan Bernays minum dari sumur yang sama, dapur propaganda perang Amerika tahun 1917. Bernays keluar bawa mesin jualannya, Lippmann keluar bawa teorinya. 66 tahun kemudian, 2 profesor itu nyuri kalimat Lippmann dan ngebalikin jadi tuduhan. Kata mereka, sistemnya beneran ada, dan ini cetak birunya. Saringan pertama. Pertanyaannya sederhana banget. Pabrik berita ini punya siapa? Orang mikir berita itu ditulis wartawan. Benar. Tapi wartawan kerja di perusahaan. Dan perusahaan itu ada pemiliknya. Tahun 1983, seorang peneliti media ngitung, mayoritas media Amerika, koran, majalah, TV, radio, penerbit, dikuasai cuma sekitar 50 perusahaan raksasa. Dan tiap dia hitung ulang beberapa tahun kemudian, angkanya makin kecil, makin sedikit tangan, makin besar genggamannya. Terus tahun 1986, kejadian yang jadi contoh favorit buku ini. Salah satu jaringan TV terbesar di Amerika dibeli sama perusahaan raksasa yang salah satu bisnis besarnya bikin mesin perang. Sekarang pikir pelan-pelan, stasiun berita itu mau nyiarin liputan galak soal anggaran senjata, soal perang yang menguntungkan pemiliknya sendiri? Boleh aja, gak ada yang ngelarang. Tapi kamu gak bakal gigit tangan yang ngasih kamu makan. Dan ini yang penting, gak butuh ada perintah, gak ada memo rahasia, jangan beritakan ini. Cara kerjanya lebih halus, yang dipromosikan jadi pemimpin redaksi, ya orang yang gak pernah bikin masalah, yang sering bikin masalah gak naik. 10 tahun begitu, satu gedung isinya orang yang aman semua, tanpa satu perintah pun. Dan jangan lupa, pemilik media itu juga punya teman satu meja. Mereka duduk di dewan perusahaan lain. Mereka butuh izin siaran dari pemerintah. Kepentingannya nyatu. Beritanya pelan-pelan ikut nyatu. Itu baru pemiliknya. Tapi pemilik bukan yang bayar tagihan bulanan. Yang bayar tagihan saringan nomor 2. Pertanyaan kedua, kamu bayar berapa buat berita yang kamu baca tiap hari? 0, gratis. Dari dulu pun koran dijual jauh di bawah ongkos produksinya.
Terus kalau kamu nggak bayar, siapa yang bayar? Pengiklan. Dan disinilah seluruh logikanya kebalik. Kalau pengiklan yang bayar, maka barang yang dijual bukan berita. Barang yang dijual, kamu, perhatianmu, matamu. Media itu bukan jualan berita ke pembaca, media jualan pembaca ke pengikir. Buku ini nyebut iklan sebagai izin hidup media. Bahasa gampangnya, media yang gak dapat iklan, mati. Sesederhana itu. Dan mereka kasih bukti yang dingin banget. Di Inggris pernah ada koran kaum buruh, pembacanya jutaan orang, lebih banyak dari beberapa koran elit digabung jadi satu. Tahun 1964 koran itu mati. Bukan karena gak laku, pembacanya jutaan. Dia mati karena pembacanya miskin. Pengiklan gak minat bayar buat mata orang yang gak bisa belanja. Gak ada iklan, gak ada napas. Sekarang tarik kesimpulannya, karena ini gelap. Suara jutaan orang bisa hilang dari peredaran, bukan karena dibungkam pemerintah, tapi karena penonton yang gak punya daya beli. Sensor gak selalu datang pakai seragam. Kadang dia datang pakai tagihan. Dan satu lagi, konten yang bikin orang gak mood belanja. Terlalu suram, terlalu rumit, terlalu nuduh, pelan-pelan disingkirkan. Bukan dilarang, cuma gak didanai. Ingat kalimat itu. Di akhir video aku bakal ngaku sesuatu soal ini. Saringan ketiga lebih gak kelihatan lagi. Dia nyamar jadi hal yang kedengerannya bagus. Sumber resmi. Berita itu diproduksi tiap hari. Pabriknya nggak boleh berhenti. Dan pabrik butuh pasokan bahan mentah, kejadian, kutipan, angka. Nah, nyari bahan sendiri itu mahal. Wartawan investigasi butuh waktu berbulan-bulan. Hasilnya belum tentu ada. Tapi ada satu pihak yang tiap hari ngasih bahan. Gratis, rapi, udah ditulis, tinggal salin. Pemerintah, militer, perusahaan raksasa. Mereka punya kantor humas dengan ribuan pegawai. Konferensi pers terjadwal, siaran pers tinggal tempel. Buku ini ngitung dari data tahun 1980-an. Mesin humas militer Amerika aja anggarannya jauh lebih besar dari anggaran redaksi berita manapun yang dia layani. Jadi tiap hari meja redaksi kebanjiran bahan gratis dari pihak yang paling berkepentingan. Terus ada jalur satu pintu, kantor berita. Satu kabar ditulis sekali di pusat, disalurin ke ribuan koran dan stasiun sekaligus. Di layar beritanya kelihatan banyak, sumbernya itu-itu aja. Dan yang lebih halus, akses. Wartawan yang nurut dapat bocoran, dapat wawancara, dapat kursi di barisan depan. Wartawan yang nulis galak, telepon yang gak diangkat lagi. Di kerjaan yang bahan bakunya akses, itu hukuman mati pelan-pelan. Coba pikir pakai logika dapur. Kalau semua bahan masakanmu dikasih gratis sama satu pihak, masakanmu bakal mirip selera siapa? Bukan karena kokinya jahat, kokinya cuma masak dari bahan yang ada di meja. Tapi gimana kalau ada koki yang nekat, yang nyari bahan sendiri, terus masak masakan yang bikin orang kuat tersedak? Buat itulah saringan keempat diciptakan. Namanya pendek, kedengerannya kayak suara tembakan. Namanya flak, istilah militer buat tembakan penangkis udara. Bahasa gampangnya, serangan balik terorganisir ke media yang berani keluar jalur. Bentuknya macam-macam. Surat protes ribuan, telepon ke pemasang iklan, boikot, gugatan hukum, sampai lembaga pengawas media yang kelihatannya netral, tapi dibiayai perusahaan-perusahaan raksasa dan kerjaannya satu, nyerang wartawan yang nulis galak ke arah yang salah. Salah satu lembaga kayak gitu, di era buku ini, pemasukannya naik berkali-kali lipat cuma dalam beberapa tahun, disokong perusahaan minyak dan raksasa lainnya. Kerjaan hariannya bikin daftar dosa wartawan. Contoh paling terkenal di era buku ini, tahun 1982, sebuah stasiun TV besar Amerika nayangin film dokumenter yang nuduh seorang jenderal top memanipulasi angka musuh di Perang Vietnam. Si jenderal gugat, nilainya $120 juta. Kasusnya jalan bertahun-tahun. Akhirnya dicabut sebelum vonis, gak ada yang bayar ganti rugi. Di atas kertas, stasiun TV-nya gak kalah, tapi itu bukan poinnya. Poinnya, biaya perangnya jutaan dolar, bertahun-tahun, reputasi digantung, dan setiap ruang redaksi di Amerika nonton kasus itu sambil nyatet satu pelajaran. Berani itu boleh, tapi berani itu mahal banget. Besoknya, gak perlu ada yang ngelarang liputan galak. Redaksinya sendiri yang mikir 2 kali, terus 3 kali, terus gak jadi. Sensor paling ampuh bukan yang datang dari luar, sensor paling ampuh yang udah pindah ke daran kepala. 4 saringan, semuanya soal duit dan kuasa. Saringan terakhir beda, saringan terakhir mainnya di dadamu. Saringan kelima, musuh bersama. Waktu buku ini ditulis, tahun 1988, musuh bersamanya jelas, komunisme. Amerika lagi perang dingin, dan rasa takut ke komunis itu kunci serbaguna.
Mau dukung perang di negara jauh, bilang itu buat ngebendung komunis. Mau jatuhin lawan politik, tempel label condong ke komunis. Mau bungkam wartawan kritis, sama. Satu label dan orangnya sibuk bela diri seumur hidup. Yang penting bukan komunismenya, yang penting takutnya. Dan label itu murah banget. Gak perlu bukti, gak perlu sidang, cukup satu kata, diulang cukup sering, di cukup banyak tempat. Karena orang yang lagi takut gak nanya buktinya mana. Orang yang lagi takut cuma nanya, aku harus di pihak siapa? Dan berita yang sejalan sama rasa takut itu lolos semua saringan dengan mulus. Yang ngelawan arus takut itu kepental sendiri. Serikat pekerja yang nuntut upah, tempel label. Gerakan damai yang nolak perang, tempel label. Sekali nempel, susah lepas. Penulisnya nulis catatan tahun-tahun kemudian, musuhnya bisa ganti-ganti. Zaman berubah, komunisme runtuh, musuh baru selalu ketemu. Terorisme, negara asing manapun, pokoknya harus selalu ada monster di luar pagar. Karena selama ada monster, kamu nggak sempat ngeliatin yang megang pagar. 5 saringan, kepemilikan, iklan, sumber resmi, serangan balik, musuh bersama. Kedengarannya masih abstrak? Bagus, karena sekarang kita tes teorinya pakai darah beneran. 2 pembunuhan, sama-sama pastor, era yang sama, dan 2 nasib berita yang beda langit dan bumi. Oktober 1984, Polandia, waktu itu negara komunis. Seorang pastor muda yang berani mengkritik pemerintah, diculik polisi rahasia, disiksa, mayatnya ditemukan di bendungan. Namanya Jerzy Popieluszko. Media Amerika meledak. Buku ini ngitung, koran paling berpengaruh di Amerika nulis 78 artikel soal pastor itu, 10 diantaranya halaman depan. Satu jaringan TV aja nyiarin lebih dari 40 segmen. Pemakamannya ditayangin ke seluruh dunia. Dan itu pantas, pastor itu memang korban, pembunuhnya memang jahat, gak ada yang salah dari liputannya. Sekarang geser ke tahun 1980, El Salvador, negara yang pemerintahannya disokong Amerika. Seorang uskup agung, Oscar Romero, ditembak mati pas lagi mimpin misa. Beberapa bulan kemudian, 4 misionaris perempuan warga Amerika diperlakukan keji, lalu dibunuh tentara di negara yang sama. Liputannya ada, sebentar, kecil, terus senyap. 2 profesor itu ngitung sampai tuntas dan nemuin angka yang bikin dingin. Liputan buat satu pastor Polandia itu lebih besar dari liputan buat 100 korban rohaniwan di Amerika Latin digabung jadi satu. 1 lawan 100, kalah yang 100. Dan ingat, ini bukan tebakan, ini tabel. Ada di bab 2 bukunya, lengkap sama angkanya. Bisa kamu cek sendiri. Bedanya di mana? Bukan di kejamnya, bukan di sucinya korban. Bedanya cuma satu. Pastor Polandia dibunuh musuh Amerika. Yang 100 dibunuh teman Amerika. Korban musuh itu layak diberitakan. Worthy victims. Korban teman, gak layak. Bukan karena ada rapat yang mutusin begitu, tapi karena 5 saringan tadi jalan barengan. Otomatis, tanpa suara. Adil itu 2 arah. Buku ini juga digugat. Dan gugatannya harus kamu dengar. Gugatan pertama, ini teori konspirasi. Jawaban penulisnya tegas, dan udah aku bilang dari awal. Justru kebalikannya. Konspirasi butuh dalang. Model ini gak butuh. Ini analisis pasar. Tiap orang di dalamnya cuma ngejar untung dan aman. Dan hasil gabungannya, ya saringan itu. Gak ada dalang. Yang ada, arus. Dan semua orang berenang searah tanpa disuruh. Gugatan kedua lebih tajam. Media Amerika sering kok nyerong penguasa. Skandal presiden tahun 70-an sampai bikin presiden mundur. Mana saringannya? Jawaban buku ini dingin. Coba lihat siapa korban skandal itu. Partai besar, orang kuat, lembaga negara. Yang dirugikan penguasa juga. Nah, di tahun-tahun yang sama, terbongkar juga program rahasia yang ngawasin dan ngerusak kelompok-kelompok kecil. Aktivis, orang biasa. Liputannya sepi. Media boleh galak, asal galaknya masih di dalam pagar. Gugatan ketiga dari para wartawan sendiri. Gak ada yang pernah nyensor aku. Aku bebas nulis apa aja. Dan ini jawaban paling terkenal si profesor. Tahun 1996, seorang pembawa acara TV Inggris bilang ke dia persis kalimat itu. Si profesor jawab, kira-kira begini. Aku yakin kamu percaya semua yang kamu omongin. Tapi kalau kamu percaya hal yang beda, kamu gak bakal duduk di kursi itu. Saringannya bukan nyensor tulisanmu. Saringannya milih siapa yang dikasih mikrofon. Satu catatan jujur dari aku. Model ini dibangun dari data Amerika tahun 80-an. Dia bukan hukum alam. Tapi justru itu tesnya. Kalau modelnya benar, dia harusnya masih jalan sekarang.
Ayo kita cek. 5 saringan, 1988. Sekarang pasang di tahun 2026, satu-satu. Kepemilikan, dulu 50 perusahaan dianggap kegedean. Sekarang pintu informasi hampir seluruh planet dipegang segelintir platform raksasa. Hitungannya nggak sampai jari 2 tangan. Iklan, feed kamu gratis. Dan sekarang kamu ngerti artinya. Kamu bukan pembelinya, kamu barangnya. Bedanya, dulu pengiklan beli perhatian sejuta orang sekaligus. Sekarang perhatianmu dilelang satu-satu, otomatis, tiap kali kamu buka aplikasi. Sumber resmi, sekarang malah kebalik lebih ngeri. Banjir konten. Siapa aja bisa nulis apa aja, termasuk AI. Hoax diproduksi lebih cepat dari yang bisa dicek. Dan pas semua orang teriak, yang menang bukan yang paling benar. Yang menang yang paling kenceng dibantu algoritma. Serangan balik. Gak perlu gugatan 120 juta dolar lagi. Cukup laporan massal, komentar rame-rame, dan satu gelombang amarah daring. Akun bisa tenggelam dalam semalam. Musuh bersama, buka feed kamu. Hitung berapa konten yang bikin kamu marah atau takut hari ini. Amarah itu bukan efek samping. Amarah itu bahan bakar. Karena orang marah gak bisa berhenti scroll. Tapi ada satu hal yang benar-benar baru. Yang bikin 1988 kelihatan jinak. Dulu, satu saringan buat semua orang. Semua nonton berita yang sama, jadi kamu masih bisa berantem soal isinya di warung. Sekarang, saringanmu pribadi. Dirakit khusus buat kamu, dari ribuan jejak klikmu sendiri. Feedmu dan feed tetanggamu isinya beda planet. Persetujuan massal nggak perlu dibuat rame-rame lagi. Sekarang persetujuan dibuat satu kepala, satu resep. Dan salah satu tukang raciknya lagi ngomong sama kamu sekarang. Sekarang giliran aku buka kartu. Karena dari 5 saringan itu, ada satu yang tiap hari aku pegang pakai tanganku sendiri. Saringan nomor 2. Iklan. Kerjaanku beli slot iklan digital. Tiap pagi aku buka dashboard. Aku atur budget. Hari ini sekian juta dipecah ke sekian kampanye. Aku pilih target. Umur berapa, kota mana, lagi tertarik apa. Terus aku pilih di konten kayak apa iklanku boleh nempel. Dan di situ ada satu menu yang harusnya bikin kamu merinding. Namanya brand safety. Bahasa gampangnya, daftar konten yang gak boleh ditempelin iklanku. Berita perang, centang, buang. Bencana, buang. Politik, buang. Konten sensitif, apapun artinya itu, buang. Iklanku cuma boleh nempel di konten yang aman, ceria, yang bikin orang mood belanja. Kedengarannya masuk akal kan? Gak ada merek yang mau muncul di sebelah kabar duka. Tapi sekarang kalikan aku dengan jutaan pengiklan lain yang klik tombol yang sama di hari yang sama. Hasilnya, konten yang serius, yang gelap, yang penting, duit iklannya kering. Sistemnya nyatat, konten begini nggak laku, bikinnya makin dikit. Yang naik terus, yang ringan, yang aman, yang lucu. Nggak ada yang nyensor, nggak ada rapat gelap. Cuma jutaan klik kecil kayak punyaku. Herman dan Chomsky bilang iklan itu izin hidup media. Mereka nulis itu 38 tahun sebelum aku kerja. Mereka cuma nggak tahu satu hal. Suatu hari, izin hidup itu diputuskan per video, per artikel, per detik, otomatis. Dan orang kayak aku yang masang aturannya. Satu pengakuan terakhir. Yang paling gak enak. Video yang barusan kamu tonton ini juga lewat saringan. Judulnya aku pilih dari 5 kandidat yang paling narik klik, tapi gak micu sistem peninjau iklan. Ada kata-kata yang sengaja gak aku ucapin di naskah ini. Ada studi kasus dari bukunya yang sengaja aku lewati. Bukan karena gak penting, karena kalau aku bahas, video ini dikubur algoritma, dan kamu gak akan pernah nemu. Kamu barusan nonton produk saringan yang isinya ngebahas saringan. Aku nggak bisa keluar dari sistemnya. Kamu juga nggak. Itu kabar buruknya. Dan aku nggak akan manis-manisin. Kabar baiknya, sistem ini paling lemah ke orang yang tahu bentuknya. Mulai malam ini, tiap ada berita atau konten yang bikin dadamu panas, tanya 3 hal. Siapa yang untung kalau aku percaya ini? Siapa yang nggak kebagian panggung? Dan kenapa, dari jutaan kabar hari ini, justru ini yang nyampe ke aku? 3 pertanyaan itu nggak bikin kamu kebal, tapi dia bikin kamu susah digiring. Dan itu udah lebih dari kebanyakan orang. Terus, ini belum selesai. Kalau berita bisa ngatur apa yang boleh kamu pikirin, ada satu filosof Jerman yang nanya hal yang lebih dalam lagi. Siapa yang nulis kamus moralmu? Siapa yang mutusin arti kata baik dan jahat? Jauh sebelum kamu lahir. Bukunya terbit tahun 1886. Judulnya Beyond Good and Evil. Artinya, melampaui baik dan jahat.
Episode depan, kita buka arsipnya, karena arsip ini baru mulai.